Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna Martedanufus dengan NIM 210104040 kelas B semester 2 program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara belajar menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Di sini adalah bagian materi yang akan saya bahas pada kali ini. Belajar menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Bagian pertama adalah pengenalan Microsoft Office. Bagian kedua adalah mengubah isi sel. Bagian ketiga mengatur tampilan kerja. Yang keempat bekerja dengan operasi bilangan. Kelima menggunakan fungsi dasar. 6 bekerja dengan diagram dan grafik. Yang terakhir adalah mengurutkan data. Pembahasan bagian A adalah bagian A pengenalan Microsoft Office Excel 2007. Jadi Microsoft Excel 2007 merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang biasa digunakan untuk mengelola dan menyimpan data. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis perhitungan dan pengelolaan angka-angka yang dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan berbagai operasi. Misalnya, yang pertama adalah operasi antarika seperti operasi pendengahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Kedua adalah operasi statistik, yaitu keuangan, logika, dan lain sebagainya. Bagian B adalah mengubah isi sel. Pertama, menghubungkan dan menampilkan kolom dan baris yang tersembunyi. Langkah-langkahnya adalah untuk menyembunyikan kolom, buatlah rangai pada kolom yang akan disembunyikan. Klik menu Home lalu klik toolbar format yang terletak dalam toolbox cell. Pilih Head dan Unhead, kemudian klik Head Column untuk menyembunyikan dan menampilkan baris. Cara menyembunyikan baris sama dengan menyembunyikan kolom. Kedua, menyisipkan kolom dan baris baru. Langkah-langkahnya adalah untuk menyembunyikan kolom baru, tempatkan sel aktif pada sebuah kolom. Kedua adalah untuk menyisipkan baris baru, aktifkan sebuah sel yang akan disisipkan sebuah garis. Misalnya, sel 1 pada baris 1 untuk menyisipkan baris baru. Aktifkan sebuah sel yang akan disisipkan sebuah garis, misalnya pada baris 1. Klik kanan pada menu pop-up yang tampil pada insert, pilih entire row dan klik O. Bagian C adalah mengatur tampilan kerja. Pertama adalah mengatur format font. Langkah-langkahnya adalah klik sel yang akan diubah. Dan dari menu Home pada touchbox font, klik font huruf yang akan dibutuhkan seperti huruf B untuk mempertebal teks, huruf garis miring untuk memiringkan teks, dan huruf U garis bawah untuk memberi garis bawah pada teks. Yang kedua adalah mengatur alignment. Pertama, mengatur perataan teks. Misalnya, blok sel A1 sampai sel C1. Kemudian klik merge dan center pada bagian toolbox alignment dari menu Home untuk menggabungkan sel A1 sampai sel C1 dan membuat teks berada di tengah-tengah sel A1 sampai sel C1. Kemudian klik pilihan align yang dibutuhkan untuk mengatur posisi teks. Align Center dan Magnet Align untuk menempatkan teks di tengah-tengah sel. Yang kedua yang berikut ada Align Text Left untuk menempatkan teks di sebelah kiri sel, dan Top Align untuk menempatkan teks di bagian atas sel. Align Text Right untuk menempatkan teks di sebelah kanan sel, dan Bottom Align untuk menempatkan teks di bagian bawah sel. Yang ketiga adalah menambahkan garis tebal. Contoh, letakkan sel aktif pada A2, kemudian buat rangai atau blok A2 sampai C5. Kemudian dari menu Home pada touchbox font, pilih bottom border, kemudian pilih garis yang sesuai, misalnya all border. Yang bagian 4 adalah mengatur shading. Caranya adalah dari menu Home, pilih format cell, kemudian pilih fill, pilih warna yang diinginkan, kemudian klik O. Cara lain dari menu Home pada toolbox font, pilih fill color untuk mengubah warna pada sel, dan pilih font color untuk
Untuk warna huruf teks, bagian D adalah bekerja dengan operasi. Bekerja dengan operasi bilangan sebagai berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi pengurangan, operasi aritmatika. Bagian E adalah menggunakan fungsi dasar. Pertama adalah alamat relatif, kedua alamat absolut, alamat semi absolut, memahami penggunaan fungsi absolut. Fungsi sum. Fungsi ini berfungsi untuk menjumlahkan semua yang ada pada rangka yang dimaksud. Kedua, fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Fungsi max. Fungsi max untuk mencari nilai terbesar dari sejumlah data. Kemudian fungsi min berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari sejumlah data. Dan fungsi count berfungsi untuk menghitung banyaknya bilangan dalam sejumlah data. Bagian F menggunakan fungsi lanjutan. Fungsi logika IF. Jika nilai skal F3 lebih besar dari 65, maka dinyatakan lulus. Jika lebih kecil, maka dinyatakan gagal. Bagian G bekerja dengan diagram dan grafik. Pertama, membuat diagram dengan grafik. Membuat grafik dengan cara blok atau buat rangkai data yang diinginkan ditampilkan dalam grafik. Kemudian klik menu insert. Selanjutnya klik tombol kolom di toolbox chart. Klik menu decision. Kemudian pada toolbox chart stylus pilih model grafik yang diinginkan. Kemudian klik tombol lain. Selanjutnya Anda dapat memilih modelnya dengan mengklik menu decision. Kedua, memberi judul grafik. Dari data sebelumnya, klik menu layout, kemudian pilih chart title. Selanjutnya pilih dan klik above chart title. Selanjutnya Anda dapat mengganti chart title dengan judul yang diinginkan. Bagian ketiga adalah mengatur tampilan grafik. Pada grafik selalu ada sumbu X, Y, dan Z, tapi pada pembahasan ini hanya digunakan sumbu X dan Y saja. Keterangan pada aksis sumbu dapat dimunculkan atau dihilangkan. Cara yang pertama adalah untuk memunculkan aksis. Caranya sebagai berikut. Untuk aksis atau sumbu X, klik layout, kemudian pilih aksis title, pilih primary, horizontal axis title, dan pilih title below axis, judul di bawah sumbu. Untuk sumbu Y, klik layout, kemudian pilih axis title, pilih primary vertical axis title, dan pilih vertical title untuk menghilangkan aksis atau sumbu. Jadi untuk menghilangkan keterangan sumbu X, caranya adalah klik layout, kemudian pilih axis title, pilih primary horizontal axis title, dan pilih null. Untuk menghilangkan keterangan sumbu Y, caranya adalah klik layout, kemudian pilih axis title, pilih primary vertical axis title, dan pilih null. Berikut adalah untuk membuat pilihan lain. Caranya adalah klik menu layout, pilih green lines, dan selanjutnya pilih primary horizontal green lines dan klik minor green lines. Bagian 5 adalah mengatur posisi legend. Legend adalah keterangan tentang garis-garis yang ada di grafik. Satu grafik biasanya memiliki lebih dari satu garis. Masing-masing garis tersebut mewakili atau menerangkan sesuatu. Legend atau keterangan gambar dapat diatur posisinya. Kita bisa meletakkan legend di kanan, kiri, atas, bawah, tengah, atau sudut. Selain itu, legend bisa disembunyikan. Berikut adalah cara-cara untuk mengatur legend. Klik menu layout, klik tombol legend, dan pilih pengaturan posisi sesuai keperluan Anda atau keinginan Anda. Pertama adalah show legend at right, tampilan legend di sebelah kanan. Show legend at top, tampilan legend di atas. Show legend at left, tampilan legend di sebelah kiri. Show legend at bottom, tampilan legend di bawah. Overlay legend at right, lapisan atas legend sebelah kanan. Overlay legend at left, lapisan atas legend sebelah kiri. Jika ingin menghilangkan legend, pilih null. Yang keenam adalah label data. Untuk menampilkan label data pada grafik, caranya adalah klik layout pada data label, kemudian pilih label data sesuai keperluan Anda. Yang terakhir adalah menyebutkan data. Contohnya, data yang tidak berurutan berikut ini akan dibuat menjadi berurutan. Caranya buat
membuat range atau blok keseluruhan angka di atas sel A1 sampai sel A10. Kemudian aktifkan menu home pada toolbox editing, klik tombol sort dan filter, kemudian pilih sort sequence to lowercase. Hasil datanya yang tadi tidak berurutan, akan disusun secara berurutan dari terkecil hingga terbesar. Sedangkan untuk membuat urutan data mulai dari yang terbesar ke data yang terkecil, maka pilihan sort dan filter dipilih sort lowercase to smallest. Contoh lain, dari data di bawah ini kita urutkan mulai dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Caranya adalah blok sel C2 sampai C6 atau kolom nilai, kemudian dari menu home pada toolbox editing klik tombol sort dan filter dan pilih sort lowercase to smallest, kemudian akan muncul jendela baru. Kemudian pilih expand the selection, kemudian